Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, di kesempatan ini ya talibat kita kembali mempelajari kitab Al-Qawaidul Musla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna yang merupakan kitab panduan dalam materi akidah di kelas 12 ya, dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan kaidah yang keempat dan kita sudah jelaskan dan Ustaz sudah ringkas ya. Di kesempatan ini kita akan masuk kaidah yang kelima yang berbunyi asma'ullahi ta'ala tauqifiyah la majala lil aqli fiha. Maksudnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala sifatnya tauqifi, artinya butuh kepada dalil. Butuh kepada apa? Butuh kepada dalil. Ya. Artinya tidak ada wilayah di sini untuk logika untuk menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala. La majala lil aqli biha. Tidak ada tempat bagi akal dalam menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti nama Allah harus ditetapkan dengan dalil. Tidak boleh seseorang berijtihad menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala atau apa yang terbersit di logikanya atau di akalnya ya. Itu tidak diperbolehkan ya, dan ini adalah kaidah yang kelima di dalam masalah ini. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini ya, fayajibu al-wuquf fiha ala ma jaa bihil kitab wa sunnatu. Berdasarkan hal ini maka wajib hukumnya berhenti ya atas apa yang datang keterangan darinya atau tentangnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Artinya adalah nama-nama Allah itu ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran maupun Sunnah kita tetapkan dan kita berhenti di situ, tidak melewatinya ataupun nanti tidak boleh kita kurangi. Tidak melewati maksudnya adalah kita tetapkan nama Allah yang tidak ada keterangannya dari dalil, sedangkan kita kurangi maksudnya apa yang telah ditetapkan Al-Quran malah kita ingkari, begitu ataupun Sunnah. Fala yuzadu fiha wala yunqas, tidak ditambahi, tidak pula dikurangi. Ini maksudnya. Nama Allah tidak dikurangi. Artinya apabila telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, kita tetapkan, ia tidak dikurangi dan tidak pula kita tambahi. Artinya adalah kita berinisiatif menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya menyelisihi kaidah ini. Li'anna al-aqla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma'i fa wajaba al-wuquf fi dhalika 'ala nas. Alasannya ya talibat, karena akal kita, karena logika kita tidak mungkin mengetahui perkara yang menjadi hak Allah dari namanya, ya. Yani akal kita tidak akan mengetahui nama-nama untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka wajib berhenti dalam masalah ini kepada nas atau nusus. Nah, logika kita ini tidak bisa menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa taala karena kita mengetahui setiap nama memiliki sifat ya. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, setiap nama memiliki sifat ya. Tentu kita tidak mengetahui seluruh keterangan-keterangan seluruh yang Allah yang datang yang ya kita tidak akan mengetahui ya apapun tentang Allah kecuali sebatas apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Ya, misalnya
Nama-nama Allah yang kita ketahui itu yang disebutkan. Bukan berarti pembatasan nama Allah itu saja. Ada nama-nama Allah yang Allah itu simpan untuk diri Allah Subhanahu wa taala, tidak ditampakkan atau tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui hanyalah berapa yang telah ditetapkan melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah engkau menetapkan sesuatu yang tidak ada padamu ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara, karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuada, begitu juga hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Semua yang kita perbuat akan ada pertanggungjawaban. Termasuk di dalamnya adalah berkata tanpa al-ilmu. Sebagaimana juga di dalam surat Al-A'raf ayat 33, Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah, sesungguhnya hanya perkara yang haram, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perkara yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, wal isma, begitu juga dosa, wal baghya, begitu juga sifat yang melampaui batas, bi ghairil haq, tanpa hak, wa an tusyriku billah, begitu juga Allah haramkan mensekutukan Allah, malam yunazzil bihi sultana, yang tidak ada keterangan dirinya, yang tidak ada keterangan padanya, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini di sini menjadi titik pembahasan kita, dan engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Artinya tatkala kita menetapkan nama bagi Allah sedangkan kita tidak memiliki bukti ilmiah bahwasanya itu adalah nama Allah, maka sungguh kita telah berbicara tentang Allah tanpa al-ilmu. Kemudian dikatakan wali anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusammihi bihi nafsahu aw inkara ma samma bihi nafsahu jinayatan fi haqqihi ta'ala aw jinayatun fi haqqihi ta'ala fawajaba sulukul adab fi dzalika wal iktisari ala ma jaa bihi nas. Alasannya adalah karena menamai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah belum namakan dengannya dirinya, atau mengingkari sesuatu yang Allah telah namakan dirinya dengannya, bentuk kriminal, bentuk dosa, dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu artinya adalah apabila kita menolak nama yang Allah tetapkan untuknya, ataupun malah kita tetapkan nama bagi Allah di mana Allah belum tetapkan itu nama bagi dirinya, melalui keterangan Al-Quran dan Sunnah, itu bentuk sebuah kesalahan yang fatal, bentuk jinayah, bentuk dosa, bentuk kriminal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita itu berjalan di atas adab dengan cara mencukupkan apa yang datang keterangannya di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari kajian kita yang ringkas ini, walhamdulillah ya talibat, karena kaidah ini ringkas adalah, ingat ini sebetulnya ini sangat mudah sekali. Untuk menetapkan nama Allah harus pakai dalil, itu dia inginnya. Sehingga kita tidak boleh menetapkan nama Allah tanpa sebuah dalil. Sehingga nama Allah tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Penambahan berarti kita tetapkan nama bagi Allah yang tidak ada dalil padanya, atau kita kurangi maksudnya adalah kita ingkari nama yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Nah demikian, begini, mudah-mudahan bermanfaat. Begini ini kajian kita pada hari ini, pembelajaran akidah, yang kita sudah sampai pada kaidah yang ke-6. Dipahami, ada dalilnya 2, ini perkara yang penting supaya kita sebagai penuntut ilmu mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengetahui bahwasanya penerimaan terhadap amal-amal kita itu ditegakkan di atas benarnya akidah kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.